masih ada lagi berarti? Masih ada lagi. Aku ya, insyaallah terus. Oh, berarti bukan yang terakhir ya? Sekarang bukan yang terakhir ya? Kiranya memang proyek itu. Ya, salawat dan salam kita hadiahkan untuk khairul anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla wa Azza agar kita senantiasa diberikan keteguhan hati di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang saya cintai, duduknya kita kembali di sini. Sebelum kita lanjut ya, duduknya kita kembali di sini adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan talabul ilm. Yang di antara keistimewaan kita duduk di majelis ilmu, bahwa insyaallah sebelum kita beranjak meninggalkan masjid ini, insyaallah dosa-dosa kecil kita yang begitu banyak itu diampunkan oleh Allah Jalla wa Ala, insyaallah ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kita ini semua adalah makhluk Allah, yaitu hamba Allah yang senantiasa melakukan perbuatan dosa dan salah, sehingga kita harus berpikir, kita harus berusaha bagaimana caranya supaya dosa-dosa tersebut bisa terhapus atau bisa diampunkan oleh Allah Jalla wa Ala. Kita bukan makhluk yang maksum, bukan hamba yang maksum yang terlepas dari salah dan dosa. Kita bukan seperti para anbiya, para nabi, terutama nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam terlepas dari kesalahan, baik dari beliau sebelum diutus maupun setelah beliau diutus jadi nabi. Ya, di antara bukti misalnya singkat saja bahwa nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari belum diutus saja beliau tidak pernah terjerumus dalam kesalahan atau dalam dosa maksiat yang banyak dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy dahulu. Ya, yang sebenarnya beliau alaihissalatu wassalam pernah berniat, ya, yang seperti cintai, untuk melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak baik, namun Allah cegah, ya, dengan kejadian-kejadian tertentu. Mungkin antum pernah mendengar, di antaranya yang pertama adalah tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tertarik untuk mendengarkan apa? Musik. Tertarik untuk mendengarkan tabuhan alat-alat musik yang dimainkan oleh orang-orang kufar Quraisy. Tatkala seorang di antara mereka mengadakan pesta pernikahan, maka dipenuhi dengan musik-musik. Maka Nabi kita malam itu sedang di atas
yang pada saat Nabi kita SAW ikut serta pembangunan Ka'bah di waktu tersebut dan sama paman beliau juga yaitu Abbas, yang bukan kakek beliau, sepupu beliau yaitu Abbas, paman beliau yaitu Abbas. Maka apa? Abbas pernah berkata kepada Nabi kita SAW, angkatlah pakaianmu yang mau melihat. Nabi kita nggak pernah menyingkap auratnya dari sebelum beliau diutus, nggak pernah kelihatan aurat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa sebagai kaum muslimin sekarang kalau udah main bola atau apa, Allah musta'an. Jadi Nabi kita SAW ya dibilang sama siapa? Abbas, ya paman beliau. Apa kata Abbas? Angkatlah pakaianmu sampai ke atas lututmu, ya, angkatlah pakaianmu sampai ke atas lututmu, biar kamu leluasa dan tak kena batu gitu kan. Dan terus ketika mengangkut batu atau membawa batu dan seterusnya, supaya kamu leluasa jalannya, dan seterusnya angkatlah pakaianmu sampai ke atas lututmu tinggi gitu kan. Maka Nabi kita sempat menginginkan perbuatan tersebut, yaitu untuk menyingkap. Kalau udah di atas lutut berarti kelihatan kan auratnya. Kan batasan aurat laki-laki sampai apa? Lutut, dari pusar sampai lutut toh. Maka apa jemaah sekalian Allah Ta'ala? Maka Nabi kita SAW berkeinginan untuk melakukan anjuran pamannya beliau tersebut. Ketika beliau mau mengangkat pakaian beliau ke atas tuh, sekonyong-konyong beliau tersungkur jatuh, gelepak kayak gini, muka beliau menghadap langit, gelepak jatuh, ya. Maka Allah SWT pingsankan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dipingsankan oleh Allah Jalla wa'ala. Tatkala beliau syumat, apa kata beliau? Mana pakaianku, mana pakaianku, mana pakaianku, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kalau Nabi kita dari belum diutus saja sudah terlepas dari kesalahan dan dosa yang sekali cintai Allah Ta'ala. Kita umatnya tidak punya keistimewaan ismah, lepas dari dosa. Tidak. Kita ini hamba biasa yang kadang terjerumus dalam dosa, kalah oleh syaitan, terpedaya oleh hawa nafsu. Maka kiranya kita butuh amalan-amalan yang kira-kira akan menghapus daripada dosa-dosa tersebut. Di antara amalan yang mulia itu adalah duduk di majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat kita untuk semakin kita semangat dalam menuntut ilmu. Jemaah yang saya cintai, kiranya kita lanjut. Apa sekarang Pak? Para malaikat para malaikat menyaksikan menghadiri majelis majelis ini. Sudah kayaknya. Oh, malaikat ikut berperan bersama orang-orang mukmin. Benar itu? Ya. Yakin? Yakin bisa. Mereka ikut berperang bersama kaum mukminin. Iya. Yang lain sama? Lupa. Yakin sama ya? Ibu-ibu yakin Bu? Oh iya. Yang belum. Ya jemaah yang saya cintai, kita lanjutkan. Yang wow setelah hak, yaitu qitaluhum ma'al mu'minin wa tathbitihim fi hurubihim. Faqad amadda Allah Ta'ala al-mu'minina bi a'dadin kathira min al-malaikati fi ma'rakati Badr mathalan, haitsu yaqulu Allah Ta'ala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al-malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa ma an-nasru illa min 'indillahi inna Allah 'azizun hakim. Wa qala ta'ala id taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3,000 min al-malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 min al-malaikati musawwimin. Jadi di antara wazifah atau perkara-perkara yang merupakan amal jadilah, perbuatan mulia yang dilakukan oleh malaikat, di antaranya di sini adalah qitaluhum ma'al mu'minin, yaitu ikut sertanya mereka dalam
jihad, berperang bersama kaum muslimin, kaum mukminin. Kiranya ini mungkin saya pernah singgung mungkin di pertemuan tertentu ya, tapi secara singkat aja mungkin ya. Ya, cuma nggak mengapa karena memang sampai di sini kita coba lihat lagi bahwa para malaikat tersebut ternyata juga pernah ya mengikuti peperangan dari peperangan yang dilakukan oleh kaum mukminin, memerangi orang-orang kafir. Terutama di sini contohnya adalah di perang Badar. Dan kedatangan mereka atau ikut sertanya para malaikat di antara tujuannya di sini jelaskan tasbituhum fi qulubihim, yaitu untuk menetapkan, meneguhkan mereka dalam peperangan mereka. Karena di waktu perang Badar itu kan kita tahu jumlahnya sedikit kaum muslimin, maka butuh apa? Butuh motivasi toh, butuh tasbit ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat yang dipimpin oleh ya malaikat Jibril yang terkenal dengan kerasnya ya, kekuatannya ya, menolong dan mentasdid, mentakid, menolong dan membantu ya, kaum mukminin di perang Badar di waktu tersebut. Ya, faqad amadallahu ta'ala al-mu'minin, maka sungguh Allah Jalla wa'ala telah menolong, membantu kaum mukminin bi a'dadin katsirah minal malaikah, dengan jumlah yang sangat banyak di kalangan para malaikat. Fi ma'arakati Badrin misalan, contohnya adalah ketika perang Badar ya, di tempat yang dikenal dengan Badr. Kononnya dikatakan Badr karena di situ ada sumur Badar yang dulu digali oleh seorang laki-laki namanya Badr. Ya, nyebut Badr ingat kakek saya namanya Badr. Ya, rahimahullah, semoga Allah melimpahkan rahmat buat beliau. Yang ngikutin jangkung kemana-mana kayaknya pakai jangkung tinggi. Kemudian yang harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, haitsu yaqulu Allah taala, di mana Allah Jalla wa ala berfirman, "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dalam surah Al-Anfal ya 9 dan 10. Ya, ingatlah kata Allah tatkala kalian istighatsah. Apa istighatsah? Memohon bantuan, pertolongan kepada Allah. Iyyaka nasta'in. Ingatlah ketika kalian memohon bantuan, pertolongan kepada Allah, kepada Rabb kalian, Allah ya. Makanya di sini sengaja Allah menggunakan kata-kata Rabbakum, bukan id tastaghizuna Allah fastajaba lakum, tidak, tapi Allah katakan apa? Rabbakum, karena Rabbakum di sini apa? Bermakna rububiyah, Allah menghidupkan, yang mematikan, yang menolong, yang menyehatkan, memberikan rezeki, menciptakan, mengatur segalanya dan seterusnya. Siapa? Allah. Ini yang kita kenal dengan tauhid rububiyah. Makanya di sini digunakan id tastaghitsuna rabbakum, tidak dikatakan id tastaghitsuna Allah. Ya, sengaja Allah pakai bahasa apa? Rabbakum, yang bermakna apa? Luas, rububiyah, pengatur segala-galanya. Ya, yang memenangkan, mengalahkan dan seterusnya. Ya, dalam peperangan, yang menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, menyehatkan, mengatur segalanya, Allah Rabb Jalla wa ala, yang kita kenal dengan tauhid rububiyah. Tatkala kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, Allah Jalla wa ala, maka apa yang terjadi? Fastajaba lakum. Allah Jalla wa ala ijabahi, ya, ijabahi apa? Doa kalian. Ini menunjukkan bahwa doa di waktu genting itu, waktu sempit itu biasanya apa? Yang mustajab dengan sepelit cintai. Ya, terutama ketika kita lagi sakit dan seterusnya, lagi safar, letih, capek. Nanti bayangkan safarnya saja itu doanya mustajab kata Rasulullah. Satu di antara 3 doa yang mustajab apa? Da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Bagaimana dengan doanya orang yang sedang jihad fisabilillah? Main-main, sepelit cintai. Dekat mereka dari Allah Jalla wa ala, dari pertolongan Allah, dari
Anda lupa nama seorang sahabat yang Rasulullah SAW ketika melihat dia mengangkat tangannya berdoa ke langit, dia masih cintai. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwasanya ya acungan telunjuknya sahabat fulan. Astagfirullah, saya nggak hadir di kepala saya, di ingatan saya. Demi Allah, acungan telunjuk si fulan yang mengangkat ke langit minta pertolongan kepada Allah dalam sebuah peperangan dia masih cintai. Itu lebih apa? Lebih bermanfaat dalam artian lebih kuat dibandingkan ribuan pasukan. Masya Allah. Ini menunjukkan kekuatan doa, terutama ketika di medan jihad. Ya. Itu. Jadi Masya Allah. Ya, dalam artian seolah-olah Nabi mau mengatakan satu telunjuk yang naik ke langit berdoa dari sahabat si fulan. Nanti saya cek lagi, Anda lupa. Pernah saya sampaikan suatu saat, saya lupa nama sahabat itu. Ya. Jadi satu telunjuk yang mengacung ke langit, memohon, meminta kepada Allah di medan perang sedang sengit gitu kan. Itu sebenarnya mencukupi dari ribuan pasukan pedang, pasukan berkuda, kata Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa subhanallah kekuatan doa terutama di waktu medan jihad itu sangat luar biasa didengar oleh Allah Jalla wa Ala jalla sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa taala ijabahi ya permintaan kalian, istighatsah kalian. Apa buktinya? Maksudnya apa buah doa yang dikabulkan tersebut? Ani, kata Allah, bahwasanya aku mumiddukum, menolong kalian, membantu kalian, menyokong kalian dengan berapa? Bi alfin minal malaika. Berapa? 1000 di kalangan malaikat. Ya. Minal malaikati murdifin. Apa itu murdifin itu? Hah? Yang berturut-turut, maksudnya bersaf-saf datang. Ya. Murdifin itu asal katanya ardafa yurdifu. Ya, artinya apa? Membonceng. Sebenarnya asal katanya. Ya. Jadi yang namanya orang boncengan ya, yang bonceng di sini, yang dibonceng di belakang, maksudnya beruntun. Paham maksudnya? Jadi datangnya malaikat tersebut apa? Jangan sekali cintai, nggak datang sekarang nanti, enggak. Yang sebagian datang sekarang nanti, yang lain tidak. Tapi murdifin, saling bergantian terus datang. Satu kompi, dua kompi, tiga kompi datang terus kayak gitu. Itu makna murdifin. Turun dari langit, dipimpin dan dihalau oleh siapa? Pawang mereka itu Jibril dari atas kudanya yang bernama, lupa. Apa nama kudanya Jibril? Lupa ya. Kenyangan tadi pagi kayaknya lupa. Siapa nama kudanya Jibril alaihissalam? Sering saya sebut itu. Hayy as-salah. Hayzum. Apa? Hayzum. Ya kan beliau ketika turun dari langit itu menghentakkan kudanya dengan berkata qaidu hayzum, cepat hayzum, menghentakkan kudanya. Ya, yang bekas hentakan kakinya itu berdebu kelihatan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di langit. Ya, dan memberikan kabar gembira tersebut kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Nanti saya bawakan sedikit. Kemudian jamaah yang saya cintai, karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya, wa ma ja'alahu Allah illa busyra, dan yang demikian itu tidaklah Allah jadikan, Allah perbuat, Allah jadikan kecuali sebagai apa jemaah? Busyra, kabar gembira. Nanti ada buktinya dalam hadis insyaallah. Ya. Bahwasanya ini adalah kabar gembira. Wa litatma'inna bihi qulubukum, dan agar hati-hati kalian itu apa? Nah, kan yang namanya orang perang jemaah kan apa ya? Cemas, harap, semuanya lengkap sudah kan. Hidup gaya, mati gaya. Dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Kecuali pemburu syahid mungkin malah senang kalau bisa mati. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalam Allahumma amin. Ya. Jujur nggak kita berharap syahid jemaah? Jujur insyaallah ya. Jujur. Allah tahu hati kita. Jangan takut. Kemudian jemaah sekalian cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar hati-hati kalian tenang, kata
Apa bisa jumlah sedikit kayak gini? Tapi Allah sudah terlanjur berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kompi atau pasukan atau jumlah yang sedikit itu malah mengalahkan jumlah yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari sini contoh nyatanya di perang Badar, dan bahkan dalam kebanyakan peperangan jumlah kaum muslimin relatif sedikit dibandingkan pasukan kufar. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam peperangan yang sangat terkenal yaitu perang Hunain. Bayangkan Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan, 2.000 masuk Islam, orang Mekah jadi 12.000. Oh, idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'an. Waktu itu sempat penyakitnya kaum mukminin agak kepedean. Karena enggak berani bilang sombong. Kalian tuh merasa takjub dengan jumlah kalian yang sangat banyak. Enggak mungkin kalah kita. Mau sebanyak ini menang, pede aja, kocak kacir. Allah uji sementara, baru terakhir diberikan kemenangan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh. Kekuatan dalam jihad itu tidak diukur dengan uddah dan adat, dengan senjata dan jumlah, tapi quwwatul iman wal yaqin lillah tabaraka wa ta'ala. Itu cuma sekali cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah katakan untuk menenangkan hati kalian, ya. Kemudian wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah kemenangan itu datang kecuali dari sisi siapa? Dari sisi Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan jihad, perang atau apa, tidak ada yang bisa menolong melainkan siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong. Jangan sekali cintai karena Allah Tabaraka wa taala, bukan jiman, ya. Bukan badong, bukan apa dan seterusnya, enggak. Padahal makanya Allah mengatakan wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Dalam surah Al-Anfal Allah katakan apa? Sebenarnya ketika kamu mau melepaskan anak panahmu itu bukan kamu yang bikin kena, tepat sasaran, enggak. Siapa yang mengarahkan anak panah itu melejit lurus mengenai leher atau mengenai kayak Nabi kita SAW misalnya? Kan ini ayat turun kepada siapa? Muhammad SAW kan? Tidaklah kamu melempar di saat kau melempar, maksudnya memanah, melainkan siapa yang melempar sebenarnya, yang mengarahkan, yang menempatkan sasaran siapa? Allah. Secanggih-canggih Sa'ad bin Abi Waqqas dalam melepaskan anak panahnya, ya, yang jarang ya meleset, itu siapa yang mengarahkan? Allah Jalla wa'ala. Sepintar-pintar orang, kalau Allah nggak menginginkan kena, nggak kena. Coba lihat ketika Nabi kita melempar tombak di perang Uhud, maka ada khilaf di antara ulama, Nabi kita dalam peperangan itu bunuh orang nggak sih? Ayo, jawabannya gimana? Pernah nggak Nabi kita bunuh orang? Kan di satu sisi orang berpikir, nggak mungkin seorang Nabi yang suci, yang mulia sampai membunuh orang walaupun dengan panah. Ada yang berkata seperti itu. Ya. Tapi Allah Ta'ala sebagian sejarah kalau kita cek ya, perang Uhud terutama, itu apa? Ketika Nabi kita SAW itu terkejepit, kepepet, sahabat banyak meninggal, 70-an bahkan, antum ingat kan? Antum tahulah sejarahnya. Maka apa? Kepepet kan waktu itu Nabi kita SAW. Maka apa, cuma sekali cintai? Beliau mendengar SAW teriakan dari orang-orang di dalam kufar itu, kepung Muhammad, bunuh dia. Ya kan? Dengan kondisi seperti itu, gimana Nabi kita SAW? Sudah mulai beranjak mereka mendekati, mengepung Nabi kita SAW. Maka beliau ketika dalam kondisi kepepet, beliau apa? Meminta harbah, yaitu tombak dari seorang sahabat. Kemudian apa cuma? Ketika ada seorang kafir yang hendak ya mencelakai beliau SAW, maka beliau minta harbah, tombak tersebut, kemudian apa? Melemparkan kepada siapa? Orang kafir tersebut. Ternyata kan baju perang itu ada yang nyambung dengan sampai ke kepala dengan di fisiknya ini kan, ada yang nyambung, cuman di leher itu supaya bebas bergerak itu dikasih sejenis karet, paham nggak? Itu kenanya persis di mana zaman? Di karetnya itu,
sehingga tembus dan melukai siapa? Melukai apa? Lehernya kafir tersebut, yang sekali cintai. Enggak sampai tembus, tapi apa? Karetnya doang yang tembus, tapi melukai sedikit lehernya orang kafir tersebut. Ya, maka dia berkata, Muhammad bunuh saya, Muhammad mencelakai saya, membunuh saya, dan padahal dia nggak mati. Ya, padahal dia mati. Kata temannya, jangan kau ngomong kayak gitu. Ya, ini jadi dalil sebagai mereka yang Nabi kita dalam peperangan itu nggak bunuh orang, membantu kaum muslimin berperang, tapi katanya sebagian mereka menjelaskan bahwa belum pernah Nabi kita terkotori oleh darahnya orang kafir, maksudnya menebas jiwa itu karena orang layak kesannya ya. Ada khilaf memang di antara, ada yang mengatakan dia membunuh di medan perang, ada yang mengatakan enggak. Ya, maka orang laki-laki kafir ini kata, Muhammad membunuh saya, Muhammad melukai saya. Kata temannya, jangan ngomong kayak gitu, jangan ngomong kayak gitu. Demi Allah, kalau Muhammad tuh meludahin kamu mati. Kalau mau Muhammad tuh, kamu meludahin kamu aja, nggak usah pakai tombak, meludahin kamu aja kamu mati. Jangan ngomong kayak gitu, katanya. Tapi orang kafir ini udah terlanjur ngomong kayak gitu. Ketika dia pulang, ketika dia bawa pulang luka yang gores sama tombak Nabi SAW itu, ternyata benar dia mati. Karena dia Muhammad bunuh saya, Muhammad melukai saya. Coba dia nggak ngomong kayak gitu, mungkin nggak mati dia. Ya, dengan sekali cinta. Sampai temannya bilang, jangan ngomong kayak gitu. Muhammad tuh kalau mau meludahin kamu aja bisa mati sebenarnya. Ya. Akhirnya pas dia selesai peperangan, dia malah busuk, mati dia sendiri. Ya. Alhamdulillah ada khilaf dalam masalah ini, dan tidak penting banget ini masalah ini. Kita nggak ditanya, Muhammad bunuh nggak dulu atau tidak, kita nggak ditanya oleh Allah. Ya. Kemudian yang harus dicintai oleh Allah SWT, Allah berfirman, wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan itu datang dari Allah. Dan ini yang selalu kita harap-harap dalam doa kita yang panjang akhir Baqarah itu apa? Ya, apa doanya? Ighfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bantulah kami ya Allah, tolonglah kami terhadap atas orang-orang atau kaum yang kafir. Tapi sering saya jelaskan bahwa pertolongan Allah enggak bakal mendatangi, pertolongan Allah enggak bakal datang kecuali kita apa cuma? Kecuali kita ya barengi doa kita minta tolong itu barengi dengan apa? Iman, dengan tauhid, dengan akidah yang kokoh. Makanya di awal dikatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Semua orang beriman dituntut, diwajibkan untuk apa? Kullun amana billah. Berarti ada tuntutan perbaiki apa? Iman, perbaiki akidah, perbaiki tauhid, jangan sekali cinta. Baru nanti pertolongan itu bisa datang. Makanya Allah di sini luar biasa menggandeng antara permohonan pertolongan dari kaum mukminin, digandeng di awalnya dengan apa? Keimanan dengan akidah. Ini menunjukkan bahwa pertolongan utama itu bisa datang dari Allah dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, dalam keadaan lemah kayak gimana pun, itu bisa datang apabila kita memperbaiki sisi apa? Keimanan. Kalau keimanan dan tauhid akidah kaum muslimin masih acak adul, bobrok, rusak dan seterusnya, maka mau semua manusia di muka bumi ini berbusa mulutnya fansurna alal qaumil kafirin, gak bakal kalau akidah ente gak mau diperbaiki, gak mau dipermak, dia masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu ya kaum muslimin dalam banyak peperangan itu kalau kita lihat dari jumlah dan persenjataan kan masya Allah sangat nggak mungkin kayaknya menang ya. Tapi apa yang menolong mereka? Dengan sebab apa jemaah sekalian? Quwwah imaniyah, yaitu kekuatan apa? Kekuatan iman. Makanya perlu kita kokohkan sekarang. Ya jemaah sekalian cintai sebentar. Kaum muslimin mungkin sebagian negeri kaum muslimin punya senjata bagus-bagus, tapi keimanannya masih rapuh. Ya, tauhidnya, akidahnya masih rapuh dan seterusnya. Maka terus ditindas lemah dan seterusnya. Makanya Allah Rasul bersabda, walan yanzi'ahu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan, kerendahan, penindasan itu enggak akan Allah lepas, enggak Allah akan angkat dari kalian sampai kalian mau rela untuk kembali kepada ajaran agama kalian yang sebenarnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. No syirik, no bid'ah, akan ditolong insyaallah. Tapi kalau syiriknya masih diawetkan,
dilestarikan, bid'ahnya juga semakin ramai, sunnahnya dikubur. Yes, silahkan berhayal terus, izzah dan kemuliaan Islam akan datang. Terus saja mimpi, nggak akan ada kenyataan yang sekali cinta. Iya, mereka dulu bisa dititipkan khilafah, daulah Islamiyah karena mereka haqqaqut tauhid, ya, wa tamassaku bis sunnah. Mereka itu menegakkan tauhid, mewujudkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, kemudian mereka memegang teguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaya mereka dititip ini daulah Islamiyah, tak kasih kalian khilafah bulan, khilafah dikasih. Subhanallah. Sekarang teriak sana teriak situ, khilafah, salam lagi perempuan gak apa-apa, terus sekali ada kubur, gimana khilafah mau dikasih? Ya toh, ya, sekali cerita itu bayat sama imam tersendiri, padahal nggak berani dimunculkan. Yang mana imamnya ya, disuruh dibayat-bayat. Banyak lagi yang dibayat sekarang. Wah, ini bayat sendiri, bayat imam-imam bayangan. Ya, gimana kayak gini? Jangan sekali cerita, nggak akan bisa. Itu mimpi palsu, nggak akan terwujud. Ya. Mereka dulu dikaruniakan khilafah, syaratnya itu, ya, apa dalam surah Nur Allah katakan apa? Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Akhir ayat. Ya, di akhir ayat dikatakan ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Syarat mutlaknya adalah apa? Tauhid, nyembah Allah saja, baru Allah kasih apa? Khilafah. Yang seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Wa ma ja'alahu Allah illa busyra wa tatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Id taqulu lil mu'minin," ya. "Id taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin." Kata Allah, ingatlah tatkala engkau Muhammad berkata, ya, kepada kaum mukminin. Jadi ini kabar gembira diberikan oleh Nabi kita SAW kepada pasukan di Badar, ya, yang jumlahnya sedikit. Apa kata Nabi kita memberitahu kepada mereka? Ala yakfiyakum, enggak cukup apa buat kalian. Jadi jangan khawatir kalian, jangan takut walaupun jumlah kita sedikit, jangan khawatir. Tidakkah kalian merasa cukup di mana Allah menolong kalian, membantu kalian, menyokong kalian, mengirimkan kopi-kopian di kalangan malaikat? Berapa? Di salah satu alaf. 3.000 malaikat. Ya Allah, sebenarnya satu malaikat ini cukup sebenarnya, ya. Cuman ini menunjukkan bahwa Islam suka jamaah, bareng-bareng, ya kan? Kayak Jibril mau ngancurin apa? Ngancurin kaum Nabi Lut. Sebenarnya Jibril aja kan cukup kan? Dengan ujung sayapnya itu, kata Ibnu Katsir. Dan ujung sayapnya yang kanan cukup nggak sebenarnya Jibril doang? Tapi kenapa diutus juga Mikail, Israfil, dan lain-lain malakul maut? Ini menunjukkan bahwa Allah suka supaya apa? Hamba-hambanya ini apa? Bareng-bareng, jamaah. Ya. Karena yadullah ma'al jamaah, kata Rasulullah. Pertolongan Allah, tangan Allah itu bersama apa? Bersama jamaah. Lalu sendiri-sendiri biasanya lemah. Baik. Kemudian yang harus dicintai Allah Subhanahu wa taala, 3.000 malaikat, ya, munzalin turun, ya, untuk menolong kalian. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Cukup insyaallah. Ya. Bahkan ini ada bahkannya lagi. Intasbiru, kalau kalian betul-betul menguatkan kesabaran kalian, wa tattaqu, lihat, dalam perang pun dituntut untuk bertakwa. Jangan ambil harta rampasan sebelum waktu dibagi atau apa. Oh, ini dipakai emas, ini gua ambil aja lah sendiri, dan tidak boleh. Harus dikumpulkan dulu nanti dan seterusnya. Aturan-aturan dalam peperangan tidak boleh apa? Ya, termasuk bertakwa dalam peperangan itu adalah apa? Tidak boleh mutilasi, ya, tidak boleh mutilasi, tamtsil istilahnya. Diharapkan tidak boleh, dilarang umat ini untuk tamtsil, untuk mutilasi, ya, waliyadzubillah, ya. Kemudian, ya, kalau kalian sabar dan kalian bertakwa, ya, dalam peperangan itu dituntut ketakwaan, ya, ya. Wa ya'tukum min fawrihim, dan mereka akan mendatang dan wa ya'tukum min fawrihim, dalam artian bahwasanya apa? Ya, mereka akan mendatangi kalian segera, nggak pakai lambat. Faur itu artinya segera. Ada yumditkum, seolah-olah Nabi kita
5.000 malaikat. Di mana kekuatannya? Luar biasa. Ya, bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin, kata Allah Jalla wa Ala. Nah, dan sedikit pertanyaan yang mungkin pernah kita bahas bahwa bagaimana malaikat itu berperang. Ada aturannya di Al-Anfal ayat 12. Coba dibuka jemaah. Aturannya dalam surat Al-Anfal ayat 12. Mereka nggak boleh sembarangan dalam membunuh musuh. Ya. Allah membolehkan mereka hanya bagaimana caranya? Coba dibaca. Ya, silakan. Ayat 12. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Fasabbitul ladzina amanu. Kelak aku akan berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah. Nah, ini aturannya nih. Bagaimana Di atas leher mereka. Aku akan berikan dalam hati-hati orang kafir itu rasa takut. Bahkan Rasulullah SAW di antara beberapa 6 keistimewaan beliau, nusirtu birru'bi masirata syahr, kata Rasulullah. Aku itu ditolong oleh Allah dengan diberikannya rasa gentar bagi musuh itu sebelum perang berapa? Perjalanan masirata syahr, yaitu berapa? Satu bulan belum bertempur, mengkafir itu dari apa? Udah diberikan rasa gentar dalam hati mereka oleh Allah Jalla, rasa takut. Karena mereka tahu ketangguhan dan mereka tahu keberanian kaum muslimin. Karena orang muslim cari mati kalau mereka takut mati. Ya enggak? Jadi makanya dulu Abu Bakar ketika ngirim pasukan untuk menghadapi pasukan Heraklius, apa kata Abu Bakar? Ya, ketika apa? Ketika Heraklius berkata, ya apa akan utus untuk menghadapi pasukannya Abu Bakar itu, ya apa? Ribuan pasukan saya yang yang membabi buta dalam berperang itu seperti orang mabuk. Maksudnya yang saking apa supaya membabi buta dalam berperangnya itu pakai mabuk gitu seperti cerita. Dan banyak orang yang kalau mau perang atau apa dia mabuk dulu biar dia membabi buta dan seterusnya. Maka Abu Bakar membantah dengan mengatakan, ya saya juga akan memutus kalau dia ribuan saja sama sedikit aja lah, beberapa saja saya akan kirim pasukan saya untuk menghadapi pasukannya Heraklius yang mereka itu cinta mati sebagaimana cintanya pasukan Heraklius terhadap Khamar. Maksudnya jadi mereka itu cari mati sebenarnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata apa? Orang jihad itu cari hidup lewat mati. Kalau orang pecinta dunia cari mati lewat cari mati lewat hidup. Kalau mereka orang syuhada itu cari hidup lewat mati. Maksudnya mati di medan perang, sebenarnya nanti setelah mati mereka hidup. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya. Jangan kalian sangka orang yang mati di medan jihad itu mereka mati, sebenarnya mereka hidup. Maka Syekhul Islam katakan mereka cari hidup lewat mati. Sebagian orang cari mati lewat hidup. Ya kan? Oh, cari kehidupan, plak mati ujung-ujung. Maksudnya paham lah maksudnya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah itu apa? Dijuluki dengan Syekhul Qalami was Sinan, yaitu Syekh pedang, Syekh pena dan pedang. Jadi beliau berjihad dengan dua senjata. Satu pena menulis seperti Majmu' Fatawa yang tebal itu selesainya dalam penjara. Subhanallah. Dengan pena beliau berjihad. Yang kedua dengan sinan, yaitu tombak perang. Terutama waktu perang di Baghdad melawan pasukan Mongolia, Tatar. Orang Indonesia bilang Tatar. Ya, jangan seperti terima sebentar. Nah, kemudian jadi kalau kalian sabar dan bertakwa dalam jihad itu, enggak macam-macam, enggak maksiat di medan perang, yumditkum rabbukum bi khamsati alaf. Ya, maka Allah akan menolong kalian. Kok kembali lagi? Tadi kita kan lagi bahas cara perangnya ini ya. Malaikat Al-Anfal 12. Baca Pak, bagaimana caranya? Fadribu fawqal a'nab wadribu minhum kulla banan. Ini aturan Allah dalam peperangan. Maksudnya para malaikat boleh membunuh, tapi caranya begini. Apa caranya? Maka pukullah di atas leher mereka. Jadi bolehnya itu menggal leher. Makanya sering saya sampaikan bahwa ada sahabat memenggal orang kafir, pedangnya belum mare kalau bahasa Lomboknya ya, pedangnya belum mengenai leher,
tapi lehernya sudah melayang, sudah terbang. Kok pedang saya belum nyampe, palanya udah kabur. Ternyata dia udah didahului oleh malaikat yang menebas lehernya. Itu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan waktu itu sahabat siapa ya, Sa'ad bin Waqqas kalau nggak salah, dia dia luka ujung tangannya itu kena tombak, kena lemparan anak panah atau tombak kalau nggak salah. Ya. Dan beliau mengucapkan ucapan yang yang berbau laknat kepada orang kafir ya. Tapi Rasul katakan malah mengingatkan dia, coba kau bilang bismillah, maka malaikat akan mengangkat kamu supaya nggak kena dari, maksudnya coba kau pas kena luka itu, kau katakan pas kena luka itu kau bilang apa? Kau bilang bismillah, niscaya malaikat akan mengangkat kamu, maksudnya kamu akan terbang di sekeliling kita, yang akan mengangkat kamu kata Rasul. Tapi yang keluar adalah cercaan terhadap orang, laknat terhadap yang melempar tombak sehingga kena ujung jarinya berdarah dan seterusnya. Pokoknya ajib lah perang Badar itu juga sekali cintai. Dan di sebagian momen seperti perang Uhud, sebagian sahabat diperlihatkan malaikat yang sekali cintai. Ada 2 orang berpakaian putih seperti cahaya di kanan dan kiri Nabi kita SAW menghantui Nabi kita di perang Uhud ketika dalam keadaan kepepet. Maka dipastikan, kata Syekhul Islam Taimiyah, 2 cahaya atau 2 orang yang putih tersebut yang dilihat oleh siapa? Oleh sebagian sahabat di waktu tersebut dipastikan itu adalah Jibril dan Mikail yang turun membantu Nabi kita SAW di perang Uhud. Kalau ini kita bicara perang Badar ya. Kemudian jemaah cinta yang SWT, bagaimana cari selain leher, bolehnya di mana? Dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Terus. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya ini terjemahannya mungkin kurang tepat lah ya. Jadi watribu minhum kulla banan, maksudnya banan itu mafasil. Dia tahu mafasil itu pemisah. Misalnya persendian. Jadi misalnya di sini nih, potong di sini nih. Ini namanya banan. Maksud watribu minhum kulla banan, setiap persendian, pemisah persendian itu. Boleh potong di sini misalnya, potong di sini atau di sini misalnya. Jangan bacok di perut atau apa, ngancap di mata atau apa di badan, enggak boleh. Itu maksudnya yang lebih tepat Allah Ta'ala Ta'ala ya. Bukan jari. Gimana? Ya, Allah Ta'ala. Yang saya pahami maknanya watribu minhum kulla banan, maksudnya mafasil. Yaitu apa? Persendian-persendiannya potong kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu aturan Allah untuk para malaikat ketika berperang. Nah, dalam hal ini jemaah ada hadis Bukhari. Ya, di dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa ya Rasulullah SAW berkata kepada siapa? Abu Bakar. Di waktu beliau SAW kan beliau waktu itu, masya Allah jangan sekali cintai, menangis SAW dan kasihan terhadap sahabat yang jumlahnya sedikit. Ini sekarang kalau mati di jihad ini, di perang ini, nggak ada lagi yang menyembah Allah di muka bumi ini, kata beliau SAW. Coba kita lihat. Beliau ketika jangan sekali cintai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika melihat para malaikat datang seperti itu dan beliau diperlihatkan oleh Allah apa yang kita tidak lihat ya. Beliau diperlihatkan sesuatu yang kadang kita tidak melihat. Itu dengan izin Allah Jalla wa'ala. Sama kayak beliau melihat orang yang disiksa dalam kubur 2 orang kan, gara-gara kencing yang satu dan juga gara-gara mengadu domba. Beliau lihat, beliau dengar apa yang kita tidak bisa lihat dan tidak bisa dengar. Maka beliau mengatakan ketika Jibril datang, "Hadza Jibril akhadha bi ra'si farasihi." Inilah Jibril datang, dia menarik mengangkat kepala kudanya gitu kan, ya, alihi adatul harb, dan dia membawa apa? Membawa perlengkapan perang. Jadi Jibril membawa senjata, jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian apa? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maaf, Ibnu Abbas berkata di sini, Ibnu Abbas bercerita, haddatsani Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bercerita sama saya karena Umar di waktu itu hadir perang Badar. Lamma kana yaum Badr, pas atau tatkala di perang Badar, di hari Badar, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musyrikin. Rasulullah sallallahu melihat pasukan kaum musyrikin yang begitu banyak jumlahnya. Wahum alf, ya, dan mereka jumlahnya apa? 1000. Ya, kemudian apa? Wa ashabuhu 319 rajul. Sedangkan para sahabat itu jumlahnya sekitar apa? Sekitar 300 berapa? 319 sahabat. Masya Allah. Coba ini kalau main akal-akalan, hitung-hitungan bisa menang gak coba?
bisa menang. 1000 lawan berapa? 319, nggak masuk akal. Ya. Fastaqbala Nabi Allah SAW al-qiblah. Tiba-tiba Nabi kita SAW setelah melihat pasukan kufar begitu banyak, yang sekalian cintai, dan waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, ya. Insyaallah sebanyak ini pengikut dia cuma 313 para sahabat. Itu pun sahabat-sahabat inti jemaah. Itu hasil dakwah beliau selama sekian tahun, ya. Selama 14-an tahun lah. Kalau dihitung sama beliau di Mekah 13, pindah ke Madinah gitu kan, hijrah ke Madinah mungkin sekitar setahun atau berapa. Itu hasil dakwah beliau selama sekitar 13-14 tahun itu yang hadir di perang Badar itu. Kalau seandainya itu pada mati lah, yang menyembah Allah siapa? Ya. Subhanallah. Baik, maka apa jangan sekali cintai? Maka beliau menghadap kiblat. Summa madda yadayhi. Kata Ibnu Abbas, ya. Ini cerita dari Umar ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya tinggi, dan kita sering menjelaskan boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi dalam berdoa dalam dua kondisi. Pertama istisqa, dan kedua di saat genting. Seperti ini genting kan perang. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada genting, nggak ada apa, nggak ada istisqa, kemudian ada digambar-gambar di lampu merah atau apa gitu. Ini lebay, promosi. Jangan sebelum cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya. Jadi yang sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan beliau, faja'ala yahtif bi rabbih. Maka beliau mulai merengek-rengek kepada Allah. Dan Allah memang senang kita kalau berdoa itu merengek-rengek. Sebagaimana ungkapan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala. Allah itu suka ilhah dalam doa. Maksudnya, ya Allah, berikanlah ampun. Dia maksud dengan suara nasihanin gitu ya. Paham? Itu namanya hati. Yahtifu bi rabbih. Merengek-rengek kepada Allah. Dan Nabi kita seperti itu juga. Jangan harus pakai formal bahasanya. Ya Allah, berikanlah hamba. Gimana nih? Formal banget gitu kan. Jadi yahtif. Allah itu senang yahtif. Maksudnya merengek-rengek sambil ilham, berulang-ulang. Makanya Nabi kita tuh suka mengulang doa berapa kali cuma? 3 kali. Itu merengek-rengek yahtif. Apa? Ya gitu sudah. Kemudian jangan sekali cintai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata beliau? Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, ya, tunaikanlah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepada hamba. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, berikan ya Allah apa yang telah Kau janjikan buat kami. Ya, karena Allah mengatakan inna lanansuru rusulana. Kami benar-benar akan menolong nabi-nabi kami, rasul-rasul kami. Kata Allah, itu kan janji Allah kan? Ya, ya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami untuk menolong orang-orang beriman. Ya, apalagi nabinya. Nah, itu janji Allah toh. Maka Nabi minta, ya Allah, tunaikan janjimu ya Allah yang Kau janjikan bahwasanya Kau akan menolong kaum mukminin. Bahkan Allah ketika kaum mukminin curhat sama Nabi, "Mata nasrullah?" Kapan sih pertolongan Allah datang? Ya kan? Maka dijawab, bilang Muhammad, "Ala dan itu baru apa? Baru bisa pertolongan Allah datang. Kalau syirik semua, berbid'ah semua, pada maksiat semua, enggak ada. Jauh pertolongan Allah itu. Ya, pertolongan Allah itu qaribun minal muslimin, dekatnya dari orang-orang yang apa? Yang berbuat baik, amal saleh, dan kesalehan paling saleh adalah tauhid, sunnah dan seterusnya. Jemaah sekalian cintai. Kemudian Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah fi ahli al-Islam lan tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau seandainya ini jumlah yang sedikit ini yang hadir di Badar ini kalau Engkau binasakan, mati semua di hari ini, lan tu'bad fil ard. Enggak ada lagi menyembah Engkau di muka bumi ini ya Allah. Ya. Ya. Enggak ada yang menyembah Engkau di muka bumi ini ya Allah, kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Fama zala yahtifu bi rabbi, terus dulu beliau sallallahu merengek-rengek, dilanjutkan nanti merengek-rengek terus. Masalah ini menunjukkan sayangnya enggak Nabi kita buat umatnya. Sayang kalau ini sahabat-sahabatku ini yang Masya Allah
pejuang-pejuang kemudian yang bertauhid, taat kepada Allah. Kalau mereka pada mati gimana? Makanya Nabi itu merengek benar-benar. Dan ini pelajaran untuk para dai dan para ustaz. Yang sekalian hendaknya kalau orang itu susah didakwahin, susah diingetin, susah diajak kepada tauhid, kepada sunnah, apa? Jangan lalaikan perkara pejuang. Doa. Ada enggak ustaz sepertiga akhir malam kemudian apa? Berdoa untuk kemaslahatan majruh, yaitu yang didakwahkan, biar mereka mau menerima hak kebenaran tauhid sunnah. Ada tidak? Ya. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu, setiap malam beliau sholat nggak pernah ya kering lisan beliau, alis basah terus lisan beliau memohonkan ampun buat siapa jemaah? Buat umat beliau. Antum ingat hadis Aisyah ketika Aisyah pernah saya sampaikan ini sering. Aisyah ketika suatu hari melihat Rasulullah SAW lagi mood, bahasa kita ya, lagi enak kelihatannya gitu kan. Maka apa? Ya Rasulullah, Allah tad'uli. Ya Rasulullah, tidakkah kau berdoa untukku? Dan anak ingat ya, ceramah anak yang pertama kali bikin istri saya nangis itu adalah saya ketika bawakan ini. Bahwasanya apa? Ketika saya bawakan, Aisyah itu lihat suaminya lagi mood, dia bilang apa? Ya Rasulullah, tidakkah kau berkenan mendoakan aku? Masya Allah, istri minta didoain sama suaminya, ya kan? Ya. Maka ibu gunakan kesempatan suaminya masih ada, ya, banyak-banyak minta didoakan kebaikan, ya. Sebaliknya juga sama bapak, ya. Bapak-bapak dimintakan kebaikan atau doakan kebaikan oleh istri-istrinya. Maka apa jemaah sekalian cintai? Rasulullah SAW apa? Berdoa kepada Allah dan didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menjadi dalil sebagai ahli ilmu, boleh kita kalau mendoain orang itu dengan angkat suara di depan dia. Enggak masalah. Semoga Allah memberikan antum kebaikan akhir insyaallah. Semoga Allah mengampuni dosa dengan mengeluarkan suara. Di sini Rasul di hadapan Aisyah. Ya, gimana Aisyah bisa tahu doa Nabi kalau enggak dikeluarin suaranya? Apa kata beliau? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa istriku Aisyah yang dia lakukan pada masa yang lalu dan yang akan datang, yang dia lakukan diam-diam maupun yang dia lakukan terang-terangan maupun sembunyi. Masya Allah. Aisyah kan glosor waktu itu jemaah. Dia glosor kayak gini. Mohon maaf ya. Nun sewu. Jadi apa? Dia glosor kayak gini. Maka apa yang mohon maaf Mas kayak itu. Insyaallah. Ana untuk memahamkan aja. Aisyah itu lagi mengglosor kayak gini. Saking senangnya didoain sama suaminya, dengar Rasulullah SAW doain kayak gitu. Orang kalau happy banget kan lupa diri kadang ya. Maka saking senangnya didoain sama Rasulullah, didoain ampunan lagi jemaah. Makanya kita kalau ngajiin doa yang inti yang dimintain malaikat itu apa jemaah? Dua hal, ampunan sama rahmat. Itu kan paling kita butuhkan dalam hidup ini. Ampunan sama rahmat. Itu yang bisa nyelamatin kita, ya toh? Maka apa? Aisyah didoain ampunan sama suami kayak gitu. Lupa diri kayak dibius kali ya. Masa saking senangnya itu, wajahnya itu. Kita kan kalau belum pemanasan atau apa susah untuk nyentuh muka kita, nyentuh dengkul ini susah ya. Keras kan di sini ya. Kalau enggak pemanasan dulu atau apa kan, susahnya minta ampun dulu musimnya dia disuruh sama guru lagi. Jadi jangan sekali cintai. Aisyah itu enggak nyadar bahwasanya mukanya itu saking senang sampai nyentuh mukanya sama dengkulnya ini. Masya Allah. Saking senangnya, masya Allah. Subhanallah. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW melihat istrinya senang kayak gitu, happy banget didoain, maka ahisurruki doa Aisyah, kamu senang sama doa saya ya? Qalat kaifa la asurru bi du'aika kama qalat ya Rasulullah, gimana aku enggak bahagia happy dengan doa dari engkau loh, Nabi yang ibaratnya kadang belum turun tangannya dia udah diampuni atau udah dikabulin. Kayak cerita Anas ketika minta hujan, ada orang minta hujan kan, belum turun tangan beliau tuh udah luber hujan dari langit. Padahal tadi Anas lihat keluar kayak kaca langit itu, ya kan? Tapi masya Allah, Nabi belum turun tangannya udah basah jenggot beliau sama hujan bocor. Bayangkan, sambil beliau sholat jidatnya kena lumpur segala dan seluruh. Bayangkan, ya senanglah. Maka apa yang saya cintai? Antum kira ya doa kayak gitu beliau SAW panjatkan buat istrinya doa? Apa kata beliau? Ya, apa kata beliau? Ketahuilah wahai Aisyah, annaha da'wati li ummati fi kulli salati. Biar kamu tahu Aisyah, itu kayak tadi tuh, begitulah doaku setiap aku sholat untuk umatku, untuk kita. Berarti beliau SAW setiap sholat ingat kita, sayang sama kita. Berdoa, ya Allah ampunkan dosa-dosa umatku ya Allah, telah lalu
saya. Ya, seperti itu. Kemudian yang sekali cintai, jadi beliau mengatakan kalau engkau binasakan ya Allah, mati semua yang 319 ini, nggak ada lagi nyembah engkau di muka bumi ya Allah. Terus beliau merengek-rengek kepada Allah Jalla wa'ala menghadap kiblat hatta ya saqata rida'u, sampai burdah beliau apa jemaah? Angkat tangan kayak gini kan sampai burdah beliau pakaian luar Arab tuh jatuh. Maka Abu Bakar buru-buru mengambilnya sambil menangis dia mas sekali cintai, dan Abu Bakar berkata ya mas sekali cintai, fa alqahu ala manqibaihi thumma tazama. Ya Allah, anak kalau melihat bagaimana cintanya Abu Bakar sama Rasulullah SAW tuh kayaknya belum pernah anak lihat ada dua orang bersaudara saling mencintai seperti ini. Atau secara umum para sahabat, pernahkah kita saling mencintai sama ikhwan sebagaimana Abu Bakar dengan Mu'ad, sebagaimana Umar dengan Mu'ad, sebagaimana Abu Bakar dengan Rasulullah SAW? Kecintaan yang luar biasa. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang. Lihat di sini, Abu Bakar ketika melihat burdah Rasulullah SAW jatuh seperti itu jemaah sekalian cintai, maka apa? Beliau mengambil sambil menangis. Semua apa? Kalau kata Umar radhiyallahu anhu, fa akhadha rida'ahu fa alqahu ala mankibai. Maka apa? Bayangin aja ya. Ini Rasulullah SAW, ini Abu Bakar, saya Abu Bakar. Ini ridaknya Rasulullah SAW yang jatuh tadi, diambil sambil nangis. Melihat kekasihnya kayak gitu nangis, berdoa ngangkat kayak gitu, gak dalam keadaan genting. Antum bisa bayangin lah yang sekali. Maka Abu Bakar ngambil sambil nangis. Kemudian apa? Diletakkan di pundaknya Rasulullah dua kiri kanan. Tapi kan kalau dilepas pasti apa? Jatuh lagi. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Selama Rasulullah SAW berdiri doa, Abu Bakar apa? Mana ada orang kayak gitu? Kalau orang terserah lepas. Gantung selama Nabi SAW berdoa jemaah sekalian. Summal tazamahu min wara'ihi wa qala ya Nabi Allah. Mungkin lama Abu Bakar memegang kayak gini, dan Nabi juga berdoanya lama jemaah sekalian cintai, enggak kayak kita. Masya Allah, sebentar dah turun lagi kan tangan kita, kayak orang enggak butuh gitu. Subhanallah. Kalau lama berdoanya, maka apa? Sampai Abu Bakar mungkin pegel juga kali megang gitu kan, sedih lagi terus ya Masya Allah. Maka apa? Abu Bakar berkata, ya Nabi Allah, kafa'aka munasyadataka rabbak. Ya Rasulullah, cukup ya Rabb. Ya Rasul, cukuplah engkau meminta atau memohon kepada Allah, cukup. Udah panjang banget dia minta. Fa innahu sayujizullah, pasti insyaallah Allah pasti memenuhi permintaanmu ya Rasulullah. Pasti Allah akan kabulkan permintaanmu ya Rasul. Cukuplah. Tapi ini menunjukkan luar biasa. Sebenarnya mungkin Rasul kita bisa saja feeling, atau sahabat ada feeling ibaratnya kan, bisa saja beliau feeling insya Allah doa saya akan diterima, tapi terus menerus beliau apa? Merengek-rengek, minta kepada Allah. Jangan sampai Abu Bakar, cukup ya Rasulullah doamu, insya Allah Allah akan kabulkan permintaanmu ya Rasulullah. Apa yang dijanjikan oleh Allah, Allah akan tunaikan ya Rasulullah. Maka turunlah Al-Anfal ayat 9. Baca Al-Anfal ayat 9. In tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ada di kitab kan? Ada di kitab tadi sudah kita baca kan? Turunlah ayat tersebut jemaah sekalian cinta sementara. Ingatlah ketika kalian meminta kepada Rabb kalian pertolongan, maka Allah ijabahi, kabulkan permintaan kalian, bahwa aku akan menolong kalian dengan 1000 pasukan dari kalangan malaikat yang beruntun turunnya. Subhanallah. Itu jemaah. Maka ketika ya Nabi kita melihat Jibril turun dengan menghalau pasukan jemaah sekalian cintai, maka Nabi kita bilang kepada Abu Bakar, Bushra, Abu Bakar, Bushra, kabar gembira Abu Bakar. Itu Jibril datang menghalau ribuan malaikat dan menunggang kudanya, dan di tangannya ada apa? Alatul harb, maksudnya ada apa? Ada perkakas perang, senjata dan seterusnya. Masya Allah. Ya, kabar gembira. Akhirnya Abu Bakar mulai apa? Tenang. Yang tadinya sedih, galau dan seterusnya. Masya Allah. Dia lagi kembali jadi tenang. Dia masuk ke dari Allah SWT. Ya. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah, rahmani wa akramukumullah. Kita lanjutkan ke perkara yang
yaitu mereka, yaitu ada malaikat-malaikat yang al-muwakkaluna bi umurin ukhra fi hadzal alam. Yaitu mereka ada malaikat-malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk mengurus perkara-perkara yang lain di alam semesta ini. Alam berapa terjemahan? Alam berapa? Ja'a fi kitab Ighatsatil Lahfan. Telah datang penjelasan dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Punya siapa? Punya siapa? Ighatsatul Lahfan. Punya siapa jemaah? Masa enggak tahu kan? Ustaz Batur kaji di Roja. Masa enggak ini? Sudah tahu. Siapa? Muridnya Syekhul Islam. Oh, baru tahu. Belum kaji. Ighatsatul Lahfan. Dan saya yakin ada yang antum punya, yang nanti antara antum ada yang punya kitabnya mungkin, cuma tidak pernah dibaca jadi tidak tahu namanya. Insyaallah dari sekarang jangan lupa ya, Ighatsatul Lahfan itu karangannya siapa? Imam Qayyim. Beliau berkata, kullu harakatin fis samawati wal ardh. Tolong baca Pak Bastian silakan. Atau siapa tadi yang bawa mic? Siapa tadi? Silakan baca Pak terjemahan. Tak punya buku Pak ya? Beli Pak ya. Baik, silakan dibaca. Telah setiap pergerakan di langit dan di bumi, silakan. Setiap gerakan yang ada di langit dan di bumi, seperti gerakan-gerakan orbit, bintang-bintang, matahari, bulan, awan, tanaman, dan binatang, semua itu berasal dari malaikat-malaikat yang diserai tugas menjaga langit dan bumi. Jadi semuanya yang apa? Mengatur dan menggerakkannya siapa jemaah? Ada malaikat khusus. Semua bintang-bintang itu, ada bintang atau planet yang dikenal dengan oleh Imam Qurtubi katakan ada istilah yang mustashri. Al-mustashri. Apa istilah kita itu? Saturnus atau apa namanya? Kemudian ada apa namanya? Nama bintang-bintang yang atau planet-planet yang lain namanya Zuhal, ya. Apa bahasa kita itu Venus atau apa ya? Ya, ada kan tuh, ada berapa planet yang terkenal tuh? 9 ya, ya, dan seterusnya. Ada Mustashri, ada Zuhal, Anda lupa namanya itu disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Ya, itu semua ada yang ngatur jemaah, perputarannya ada semua yang ngatur. Ada yang udah dimandatin oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengaturnya. Ya, ya, malaikat-malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk mengaturnya. Ya, bintang-bintang, matahari, bulan dan seterusnya. Awan, apalagi awan nanti kita jelaskan sedikit ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan dan itu semua ada yang ngurus. Jangan sekali cintai dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ada yang ngurus, ya. Ya, oleh malaikat-malaikat yang diwakilkan oleh Allah baik di langit maupun di bumi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Fal mudabbirati amra." Dalam surah apa tuh? An-Nazi'at, ya. An-Nazi'at ayat 5 ya. Ya. Fal-mudabbirati amra. Ya. Dan apa? Mudabbirat itu artinya yang mengatur. Ya. Yang mengatur amra, semua perkara. Ada yang ngaturnya. Dan sepakat para ulama bahwasanya mudabbirat di sini maknanya siapa? Kalau saya ingat dulu musim mondok kan di kamar-kamar sempat kamar-kamar santri itu ada istilah apa jemaah? Musyrik atau apa? Mudabbir. Nah, ini ngomong mantan mudabbir, jadi puas memukul anak orang gitu. Jadi kalau ada yang berbahasa Indonesia dalam sehari 3 kali misalnya keceplosan bahasa Indonesia, nanti apa? Gesper atau keplak. Jadi Masya Allah. Ya dulu kan masih muda, enggak apa ya, kadang-kadang enggak peduli sama orang gitu kan. Yang penting inti melanggar udah kesempatan keplak. Ya. Bahkan kalau yang salah mudabbirnya sendiri sama ustadznya pakai besinya gesper. Saya cintai. Alhamdulillah saya belum pernah merasakan gitu. Ada tamatan Gontor gurunya dan dari Gontor ke Madinah, pulang-pulang Masya Allah, galak banget. Kemudian mudabbir kalau ada yang salah besi gesper, anak ingat banget itu. Alhamdulillah anak nggak termasuk yang kena gitu.
cintai SWT. Insya Allah kalau anak-anak Jakarta, anak-anaknya digituin, langsung polisi bayar. Maka dulu di pondok pimpinan Mudabbir itu dibawain pistol, udah ditodok gara-gara mukul anak Bima. Masya Allah. Padahal anaknya ngakalnya minta ampun, di lemarinya bawa celurit, bawa gimana nggak kesel gitu. Nah, itulah namanya ngurus anak macam-macam. Tapi jangan sekali cintai Allah SWT. Allah berfirman, "Fal mudabbirati amra." Jadi mereka itu apa? Yang dimaksud mudabbirat yang mengatur. Mudabbirat kan artinya mengatur ya. Apa artinya di situ? Mengatur. Iya, mengatur urusan. Yaitu siapa maksudnya? Para malaikat yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada penafsiran yang kurang tepat, tafsirnya Fakhrul Razi. Betul, Fakhrul Razi. Yang condong tafsirnya itu birra'i ya. Oke, ra'i. Bahwasanya yang dimaksud mudabbirat di sini adalah ruh yang mengatur perkara manusia ketika dia sedang tidur. Jadi kalau kita lagi tidur itu ya katanya ruh yang mengatur perkara manusia di saat jasad kita nggak mampu apa-apa lagi udah ngorok aja gitu kan, maka yang proaktif katanya siapa mengatur? Ruh katanya. Itu makna fal mudabbirati amra. Maksudnya berarti sini ruh-ruh yang mengatur perkara manusia ketika dia tidur. Ini penafsirannya siapa? Fakhrul Razi dan tepat dan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ittifaq para ulama mufassirin ya Allah taala alam bahwasanya yang dimaksud dengan mudabbirat di sini siapa? Para malaikat yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas insyaallah dalam surah apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat Al-Qadar ya. Apa kata Allah? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kullu amr. Siapa yang dimaksud di sini? Siapa di amr di sini? Urusan perkara-perkara digandengkan dengan siapa? Tanazzalul malaika. Berarti ini menguatkan bahwasanya fal mudabbirati amra berdasarkan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, itu yang dimaksud sini mudabbirat siapa? Para malaikat yang sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala ya adalah para malaikat ya yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Hasan Basri berkata ya tudabbirul umur fis sama ilal ard, yaitu malaikat-malaikat ini mudabbirat ini itu mengatur perkara dari langit sampai bumi. Dari langit ke tujuh sampai bumi itu diatur sama mereka. Bintang-bintang perputarannya, planet-planet itu diatur oleh siapa? Malaikat yang diwakilkan oleh Allah. Tapi itu pun malaikat bisa melakukan pengaturan itu dengan kekuatan dari siapa? Dari Allah, dengan izin dari Allah. Kalau bukan karena bantuan dari Allah, bisa nggak malaikat muterin itu planet-planet di porosnya? Tidak mampu. Ya, yang sekali cintai dengan Allah. Makanya lasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul aziz. Ya enggak? Ya. Matahari itu bisa berputar, lasyamsu tajri. Matahari itu berputar kata Allah. Itu karena apa? Karena kuasanya siapa? Taqdirul azizul alim. Itu apa? Kemampuannya, maha kuasanya, maha perkasanya siapa? Al-Aziz, zat yang maha kuat, yaitu siapa? Allah. Al-Alim yang maha mengetahui. Jadi malaikat itu ibaratnya bahasa simpelnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang sekali cintai Allah. Baik. Jadi itu bahasa Hasan Basri berkata malaikat-malaikat itu mengatur urusan dari langit sampai bumi bi amri rabbiha azza wa jalla. Tapi itu semua dengan apa? Perintah dan titah dari siapa? Dari Rabbnya Allah Jalla wa'ala. Walam yakhtalifu bihada. Dan para ulama terdahulu enggak ada yang berselisih tentang masalah ini jemaah. Bahwasanya yang dimaksud di sini mudabbirat adalah para malaikat. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, fal muqassimati amra. Muqassimat secara bahasa artinya yang bagi-bagi. Yang bagi-bagi. Di situ artinya apa? Bagi-bagi urusan. Ya, yang bagi-bagi urusan. Ya, yaitu para malaikat. Ya, maksudnya satu malaikat urus bumi, urus apa? Planet ini, malaikat urus gunung, malaikat urus hujan, malaikat urus apa? Wahyu, malaikat urus orang hamil, malaikat urus
ini memang kita lagi bahas tentang wazifahnya para malaikat, yaitu tugas-tugas mulia para malaikat. Jadi muqassimat dibagi-bagi, jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Dan itu ungkapan Ibnu Katsir, ya, al-muqassimat hiyal malaikah. Muqassimat di sini maksudnya adalah para, masih ada waktu kan Pak? Masih. Ya. Iya. Jadi al-muqassimat di sini kata Ibnu Katsir adalah para malaikat. Al-Imam Syukani mengatakan allati tuqassimul umur, yang mereka membagi-bagi perkara, ya, sesuai dengan tugas masing-masing. Ada yang mengatakan muqassimat di sini maknanya adalah apa? Adalah sahab. Apa sahab? Awan. Ada yang menafsirkan muqassimat di sini maksudnya apa? Sahaba, yaitu awan yang membagi-bagi hujan itu terserah di mana saja sesuai dengan kehendak Allah. Paham maksudnya cuma? Ada yang mengatakan seperti itu, tapi ini kurang tepat. Yang lebih tepat muqassimat yaitu malaikat. Bahkan ada yang berpendapat muqassimat di sini maksudnya adalah rih, yaitu angin. Sini sana, enggak apa-apa. Jadi yang sekalian cinta Allah Taala, ya, bahwa ada khilaf di sini, tapi yang lebih tepat muqassimat dalam ayat yang sedang kita bahas di kitab ini, al-muqassimat kata Ibnu Katsir adalah malaikat. Ya, dan ulama-ulama tafsir yang lainnya. Wa qad dallal kitab was sunnah ala asmafil malaikah. Dan sungguh Alkitab dan Sunnah, itu Quran dan Sunnah, telah menunjukkan bagi kita tentang asma al-malaikah, yaitu bagian apa maksudnya macam-macam malaikat. Wa annaha muwakkalah bi asnafil makhluqat, dan bahwasanya malaikat ini diutus atau diwakilkan oleh Allah dengan apa? Dengan apa? Bermacam-macam makhluk. Jadi macam-macam makhluk ini diatur oleh Allah Jalla wa'ala dengan mengutus juga bermacam-macam malaikat. Jadi macam-macam malaikat ini mengurus, ya, perkara dunia, perkara makhluk yang bermacam-macam. Dia masuk ke kan makhluk enggak satu toh, ya. Perkara gunung ada yang ngatur, perkara lautan, perkara orang hamil, perkara penjaga manusia kemana dia pergi, hafal dan seterusnya, pencatat dan seterusnya. Itu kan sudah dibagi-bagi jadi untuk mengurusnya. Di antaranya di sini disebut wa annahu subhanahu wakkala bil jibali malaikah, dan Allah Jalla wa ala mewakilkan untuk gunung-gunung itu apa? Malaikat. Lihat di kitab ada kan? Ya, Allah mengutus untuk gunung-gunung itu malaikat khusus yang menjadi kuncen daripada gunung. Jadi sering saya katakan nggak perlu lah Mbak Marijan tunggu-tunggu gunung. Itu sudah ada yang tunggu yang lebih keren gitu kan? Ya, dan seterusnya. Repot-repot aja, tapi dia bilang minta kata dia. Jika diajak turun tidak mau, dia titah dari sultan kan. Titah maksudnya ini bukan titah dari Allah. Karena kalau titah dari Allah enggak ada malaikatul jibal, malaikat gunung. Tapi di sini titah maksud dia apa? Bang Arijan itu titah dari sultan. Ya kan? Itu. Masya Allah. Ini namanya syirkut ta'ah. Lebih taat kepada manusia. Ngeri kan maksudnya. Kemudian ya kisahnya, ya, untuk bahwasanya gunung ini memiliki malaikat yang menjaga jadi kuncennya. Dalilnya adalah hadis Muslim yang sekalian cintai dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tentang cerita Nabi kita dilempar-lempar di mana? Di Taif. Ya, ketika beliau meninggal, istri tercinta Khadijah, Abu Thalib meninggal, enggak ada gerakan yang bisa diharapkan untuk membantu, untuk menyokong dakwah lagi loh. Pergi semua. Coba antum bisa bayangkan gimana keadaan dan sedihnya Nabi kita. Orang-orang dicintai, bahkan anak-anak yang masih kecil, laki-laki lucu-lucu, itu pada meninggal di musim pemboikotan di Syekh Bani Hashim, di mana nggak boleh masuk sandang pangan dan seterusnya ke Syekh Bani Hashim. Meninggal Khadijah, meninggal Qasim, meninggal Abdullah, meninggal anak-anak beliau SAW. Ya, coba. Maka beliau coba berusaha untuk cari, ya, pertolongan, bantuan. Siapa tahu orang Taif baik-baik. Ternyata di Taif tidak seperti yang diinginkan. Bahwasanya diutus anak-anak kecil, budak-budak itu diutus semua untuk apa? Kerahkan untuk apa? Melempar, nyerbu Nabi kita SAW dengan lemparan batu. Hatta admat qadamah, sampai berdarah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikejar-kejar, lari. Antum bayangkan Nabi antum yang mulia. Antum aja lu kalau lihat seorang ustaz yang antum muliakan misalnya dikejar-kejar masa, gimana perasaan antum? Ustaz antum yang paling antum ngefans sama dia dikejar-kejar masa, gimana perasaan antum? Gimana perasaan? Iya.
sedih, campur geram atau apa toh? Ini Nabi antum dikejar-kejar, dilempar sampai berdarah. Gimana jemaah? Nabi kita tercinta SAW, ujian demi ujian, dikejar-kejar. Saking paniknya beliau, saking ya ini takut yang bukan syirik, ini bukan takut syirik ya, takut tabiat ya. Kayak Musa lari dari Mesir karena pernah membunuh, lari ya apa namanya, dia pergi dalam keadaan takut, kata Allah kan, ya khaifan yataraqqabu, ya takut dia sambil noleh sambil ketakutan. Nabi kita lari jemaah sekalian cinta, meninggalkan Taif, ya sampai beliau gak sadarkan diri, dah campur sedih, campur ya apa takut, sallallahu alaihi wasallam. Saking apa? Saking gak nyadarnya jemaah sekalian cintai, beliau gak nyadar kalau kata Ibunda Aisyah dalam hadis ini, gak nyadar beliau sallallahu alaihi wasallam apa jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, enggak nyadar beliau ternyata beliau sudah sampai di Qarnus Ta'alib. Qarnus Ta'alib ini kalau kata Qadhi'iyah, Qarnus Ta'alib ini Qarnul Manazil maksudnya. Yang merupakan miqatnya orang Najd ya. Ya kan? Qarnus Ta'alib ini yang dimaksud ya Qarnu Al-Manazil. Sampai situ beliau lari, enggak pernah ngangkat apa kepala, takut. Ya. Dan sedih sallallahu alaihi wasallam, lari. Ketika beliau mengangkat kepala, di mana? Ternyata sudah sampai Qarnus Ta'alib. Coba sallallahu alaihi wasallam lari membawa agama ini, coba menyelamatkan agama ini yang sekarang kita cicipi sunnah ini. Tidak semua mencicipinya, alhamdulillah kita cicipi ajaran asli ori yang dibawa Nabi SAW, masih kita bisa cicipi jemaah. Coba kalau kita tinggal di negeri-negeri lain yang mungkin jarang tersentuh oleh dakwah sunnah ini, gimana nasib kita jemaah? Maka anak kadang-kadang sering gimana gitu ya, maksudnya ternyata sendiri bahwa ya kalau aku nggak kenal dakwah tauhid dan sunnah, gimana nasib? Banyak sekali saudara-saudara kita di pelosok gimana ada yang belum mengenal sama sekali dakwah sunnah. Maka kita harus banyak sujud syukur jemaah sekecil dan bisa diperkenalkan kepada dakwah ini. Setelah berpindah dari satu fase ke fase lain, kelompok ini kelompok itu, mentok di sini istiqomah. Berusaha untuk istiqomah. Walaupun istiqomah di dalam fitnah begitu berat, kita terus berjuang jemaah sekecil kita. Nah, kemudian ya jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya faraqa'tu bi ra'si fa idza ana ya bisahabatin, ketika aku berada di Qarnul Manazil ya, atau apa namanya yang nama aslinya apa dulu, apa Qarnus Ta'alib. Ketika aku mengangkat kepalaku fa idza ana bisahab, ketika aku mengangkat kepalaku ke atas, coba nanti gitu enggak ada siapa-siapa, dia mengangkat ke langit, ternyata ada apa jemaah? Awan yang hitam gitu kan. Ada awan di atas beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian apa? Kata beliau, qad adallatni. Ternyata awan itu telah menaungi aku sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ketika beliau diutus jemaah, sebelum diutus saja kemana pun beliau pergi ya, orang terik panas nyengir, beliau sallallahu alaihi wasallam adem-adem aja. Kenapa? Kemana pun beliau jalan diikuti sama Allah subhanallah. Ini namanya apa? Lupa. Namanya khasah, kejadian luar biasa sebelum diutus jadi nabi. Kalau setelah mukjizat. Ya, baik. Kemudian yang sekalian cintai sunnah ta'ala, ternyata awan itu menaungi aku. Fa nadhartu, aku coba melihat, ternyata fa idza fiha Jibril. Ternyata ada Jibril. Subhanallah, yang sekalian cintai. Kita jangan ngayal-ngayal ya, gimana ya Jibril dilihat oleh Nabi kayak gimana ya. Jadi ternyata Jibril dilihat oleh Nabi SAW, fanada ya, fanadani, Jibril memanggil saya, ya Muhammad, wahai Muhammad ya, jangan sekalian cintai, inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawla qaumi Muhammad, Allah telah mendengar ucapan kotor kaummu, dibilang gila, dibilang penyeher, dibilang kadzab, pendusta, Allah dengar kok ya. Wa ma raddu 'alaika, bagaimana mereka menolak ya dakwahmu, ajakanmu, nasihatmu, Allah dengar. Wa qad ba'atha ilaika malakul jibal, menunjukkan mana gunung itu ada malaikat kuncen yang jaga, yang mengatur gitu kan. Meledak agak meledaknya, meletus tidak meletus. Jadi apa? Ya Allah mengutus kepada engkau Muhammad seorang siapa? Malaikat penjaga gunung ya. Wasallama alayya ya. Wa apa kata
kata siapa namanya? Kata Jibril alaihissalam, "Ba'atha ilaika malakul jibal li ta'murahu bima syi'ta." Nah, ini Allah ngutus sekarang Muhammad, malaikat penjaga gunung, untuk kau suruh dia sesuai dengan kehendak. Kamu mau suruh apa saja, serah. Maksudnya, kamu suruh apa aja terserah. Udah pakai aja dia. Kalau bahasa kita simpelnya ya. Maka apa jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Waqad ba'atsani, apa kata malaikat Jibril, apa kata malaikat gunung itu jemaah sekalian cintai? Ya. Kata malaikat gunung tersebut jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala, ba'atsani rabbuka ilaika lita'murani bi amrika bima syi'ta. Muhammad, aku disuruh sama Allah untuk mendatangi kamu, untuk kau suruh aku sekehendak. Ya, terserah Muhammad, kamu suruh aku apa. Ya. Kayak jin-jin kan ada yang membantu manusia, yang penting sajennya cukup apa, dan silakan saya mensuruh apa bos, atau tuyul atau apa. Anda termasuk yang percaya dengan tuyul. Ada, karena jin itu bisa berubah-ubah jadi apa saja yang dia mau gitu kan. Jadi yang kecil kayak apa, kayak botak, kayak apa bisa aja justru cintai. Ya, dan dia bisa memindahkan barang. Ya kan? Dalilnya jin ifrit zaman Sulaiman tak bisa memindahkan, jangankan barang kecil, duit atau apa, perhiasan. Ini istana dengan isi-isinya perabotannya dipindah. Maka mohon maaf, dengan ini saya percaya termasuk yang bisa saja jin menjelma jadi tuyul ya, bisa saja. Jadi terserah kamu jadi kucing kayak mau apa bisa aja kan. Yang tidak bisa mereka jelma siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan juga bisa menjelma seperti saya, kata Rasulullah ketika beliau menceritakan bahwa man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa melihat saya dalam tidur, sebenarnya itu udah lihat benar-benar saya, lihat saya. Itulah saya dalam tidur yang dia lihat itu. Tapi ingat, harus yang dia lihat, yang dilihat Muhammad dalam tidurnya itu dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan. Ada orang mimpi, gue mimpi ketemu Nabi itu semalam, ya bersih, nggak ada jenggotnya gitu. Muhammad gitu, setan yang datang, bukan Muhammad, ya kan? Seperti Nabi kita kasih belih dalam hadis Muslim, ya bulat wajah dulu, datang kotak mukanya, ya atau tirus, ya bukan Nabi namanya. Ya. Harus sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan dan dipisahkan. Jelas ini jemaah. Baik. Kemudian jemaah yang dicintai dengan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, lihat ke kasih sayang Nabi kita, Jalallah sallallahu alaihi wasallam. Allah ngutus saya untuk bersuruh aku, terserah mau sekehendakmu, mau suruh aku in syi'ta an atbi' alaihimul akhsyabain. Kalau kau mau Muhammad, aku nawarin diri nih. Aku nawarin perdana nih, sebelum kau pakai aku untuk apa? Aku nawarin nih. Mau enggak kalau aku itu menghimpit orang Taif ini dengan dua gunung yang ada di Mekah itu. Jadi tak pindah tuh gunung. Sebagai para ulama menjelaskan gunung itu adalah Jabal Abi Qubais dan yang setelahnya Jabal Abu Qubais. Aduh, tak kenal Jabal Abu Qubais kan? Kalau kau mau aku angkat tuh gunung dua-duanya, tak himpit penduduk Taif itu. Muhammad, ini tawaran perdanaku kalau kau mau. So, nanti kita dapat kesempatan nggak di sini? Dapat kesempatan ya? Digunakan nggak kesempatannya? Enggak. Nuh dikasih kesempatan dulu, dipakai nggak kesempatan itu? Dipakai. Terus kaum itu kerennya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih kesempatan untuk ngabisin kaumnya, nggak mau dipakai kesempatan. Nuh dulu habisin aja, udah capek 950 tahun. Ibaratnya gitu, beresin aja. Cuma 80 doang yang mau gitu kan. Ada yang bilang 10, ada yang mengatakan 7 saja beriman pada Nuh alaihissalam. Khilaf ulama sejarah. Kemudian yang lain saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kau mau Muhammad kutawari nih, aku himpit penduduk Taif itu dengan dua gunung, yaitu Akhsyabain, ya, Al-Akhsyabain, yaitu Jabal Abi Qubais, ya, yang sekali cintai SWT dengan gunung yang di sampingnya Jabal Abi Qubais. Apa kata Rasulullah SAW ketika mendengar tawaran kayak gini? Bal, bahkan kata beliau, Arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Malah aku berharap, berdoa, ini
ini terutama para dai itu keren banget. Disakitin, digangguin, difitnahin, enggak balas. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Yang buruk dilawan dengan cara yang bukan yang baik. Terbaik, ahsan. Ahsan, tafdhil, isim tafdhil. Dengan yang terbaik balas. Coba Nabi kita disakitin sampai darah-darah. Akbar. Doa. Didoain. Allahumma hadis Bukhari, Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah berikan petunjuk pada kaum yang enggak tahu. Mereka sampai berbuat seperti ini kan karena mereka bodoh. Orang Arab bilang apa? Al-mar'u apa? An-nasu a'da'u ma jahilu. An-nas a'da'u ma jahilu. Manusia itu sudah difitrahkan memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Maksudnya apa yang dia bodoh tentangnya pasti dia musuhi. Orang nggak ngedong tauhid dia musuhi tahu enggak? Orang nggak ngedong sunnah dia musuhi enggak? Lah iya, pasti. Benar kata orang Arab kayak itu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh apa yang dia jahil tentangnya. Paham ini? Yang sekecil. Lah itu sekarang musuh sunnah enggak? Hah? Siapa yang musuh sunnah di sini? Angkat tangannya, kita berantem. Siapa yang musuh sunnah? Enggak ada. Kenapa? Antum tahu sunnah. Ya kan? Ya seperti itu musuh sunnah. Kemudian jemaah yang saya cintai dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, malah Nabi kita berdoa, aku berharap Allah akan keluarkan dari tulang sulbi bapak-bapak mereka dan tulang punggung bapak-bapak mereka. Itu apa? Anak-anak yang hadir. Nabi kita itu melihat ke depan, bukan sempit pandangan ini, luas ke depan sama-sama. Kalau orang tua, maksudnya bahasa simpelnya, kalau orang tuanya masih kekeh gak mau beriman, ya siapa tahu nanti anak cucunya kita harapkan. Abu Jahal gak beriman, ya anaknya beriman. Siapa? Ikrimah bin Abi Jahal, ya kan? Beriman. Terbukti kan? Nabi kita berdoa kayak gitu. Kalau gak orang tuanya mau beriman, ya kita tahu Allah keluarkan dari tulang sulbi bapak mereka itu anak-anak yang mau beribadah hanya kepada Allah, tauhid kepada Allah saja, kemudian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhlak yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya bahwa gunung ada apanya di mana? Gunung ada kuncennya, ada yang memelihara dan menjaganya, mengaturnya. Dia mesti cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya lihat kitab. Wa wakkala bis sahabi wal matari malaikah. Dan Allah juga mewakilkan untuk apa? Apa? Sahab. Apa sahab tadi sudah saya sampaikan? Awan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan malaikat-malaikat juga untuk sebagian malaikat untuk mengatur awan, ya, dan hujan, ya, ila ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya, ya. Contoh sahab awan misalnya, saya jelaskan sedikit Mas cintai. Ada hadis sebagai amanah ilmiah, didhaifkan oleh sebagian ahli ilmu, tapi Syekh Albani menghasankan hadis ini, dikeluarkan Ibnu Tirmidzi, ya. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tolong dengar ini penting. Ana yakin sudah ada yang dengar mungkin, tapi enggak apa-apa, kita murojaah. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Beliau berkata, cerita Ibnu Abbas, pupunan cerita, dia masih remaja dulu, dia kuat ingatannya. Aqbalat Yahudiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Datanglah sekelompok orang Yahudi mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka berkata, tes Nabi kita. Ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan dalam Quran itu sering saya sampaikan, ya. Pertanyaan dalam Quran, yas'alunaka. Sering dengar dalam Quran? Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil jibal, yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil qarnain dan seterusnya, ya ta? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha dan seterusnya, ya ta? Yas'alunaka. Ini nanya ayat-ayat soal dalam Quran banyak toh. Ada beberapa tipe, ya. Ada yang pertanyaannya itu untuk tahu kemudian ngamalin. Ini tipe pertanyaannya para sahabat. Ada pertanyaan yang
yakin Muhammad ngibul nih, nabi palsu Muhammad nih. Katanya jawab kita besok, nggak jawab beberapa hari ngibul. Baru akhirnya apa? Jibril datang, ya, beritahu jawaban tersebut jelas. Nah, di sini orang Yahudi ini datang dan bertanya kepada Nabi Sallam, ya, bertanya dengan akhbirna ma hadzal ra'd. Muhammad, tolong kasih tahu kami, ini petir ini apa sih? Gegar petir gitu. Ini apa sih? Jadi orang Yahudi ini tahu sebagian ilmu kenabian. Dan mereka datang untuk ngetes nabi kita. Benar nggak kamu nabi? Kalau kamu tahu ini kamu nabi beneran. Ya tak? Apa sih suara petir-petir kayak gini nih Muhammad? Apaan sih ini? Ya udah, Jibril langsung ngasih tahu sekilas. Maka nabi kita langsung jawab, malakun minal malaika. Dia adalah malaikat dari malaikat-malaikat Allah, muwakkalun bis-sahab. Ini menunjukkan malaikat ada apa? Awan itu ada apa? Ada malaikat yang mengatur. Ada malaikat yang gembala awan. Jadi kalau boleh saya katakan, ya, bagi malaikat awan ini ibarat gembalaannya mereka. Jadi mereka yang ngatur. Kamu kesini, hujanin Jelengsi, ya, jangan di Cilangkap misalnya. Toh, itu siapa? Malaikat. Jadi awan itu kayak gembalaannya mereka, sebagaimana ahli ilmu katakan nanti Ibnu Abbas katakan bahwasanya awan ini ibarat gembalaannya malaikat, diatur sesuai dengan kehendak mereka, dihalau kemana saja mereka berkehendak. Yaitu malaikat, ya, diwakilkan mengurus awan ini. Jadi langsung saja Rasulullah SAW jawab, malakun min malaikatillah. Ya, ini suara petir itu kata siapa? Kata nabi kita adalah ini adalah malaikat dari malaikat-malaikat Allah, bukan berarti petirnya malaikat. Perhatikan dulu maksudnya beliau. Bahwasanya ini adalah malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang diwakilkan mengurus awan, biyadihi makharij atau mikhraq. Di tangannya itu ada mikhraq. Tahu itu mikhraq? Siapa yang tahu mikhraq? Antum dulu ketika kecil, linting-linting kain. Ingat Pak Bakhtiar masa kecil kita? Hah? Itu kain kita linting-linting gitu kan? Lintil-lintil, terus apa? Perang-perangan. Ceplak. Ingat enggak? Mirip begitu mikhraq itu. Kayak pecut lah. Ya, kayak pecut, tapi enggak dari kain, ya. Sekelintir kain, ya. Mikhraq, ya. Kemudian apa jelas kelintir Sunnah Ta'ala? Minar, dari api. Pecutnya ini enggak main-main. Ya. Makanya kan didahului sebelum petir keluar, biasanya keluar apa? Api. Ya tak? Ya, dan hadis ini dirasakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, hadis Tirmidzi. Ya. Jadi tidak seperti keyakinan masyarakat kita, oh itu apa masyarakat kita? Ada yang bilang itu karena awan gesek-gesekan itu, akhirnya bunyi enggak. Ya. Itu apa? Malaikat yang lagi apa? Menghalau awan. Ya, misalnya tadinya di sini gelap di atas, di mana nih? Imam Syafi'i gelap gitu kan. Maka apa? Awan misalnya. Tapi Allah perintah, enggak usah turun di situ. Ya, turun di Cilengsi aja. Sampai terus turunin hujani, ya kan? Maka apa? Malaikatnya apa? Dengan apa? Dengan cambuk dari api tersebut, ya. Mengeluarkan kilat seperti antum lihat kan itu kalau antum pulang dari Bogor, hujan-hujan, panjang banget ya, bercabang-cabang kayak pohon itu, ngeri banget ya lihatnya. Kita sampai, masya Allah. Dan itu yang Allah perumpamakan orang-orang munafik kan di dalam Al-Baqarah itu kan, ya, apa namanya katanya dia, ya kadul barqu yakhtafu absarahum ya, terus yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau Allah mau, Allah hilangkan pendengaran mereka dan dengan suara petir itu, dan mata mereka dengan cahaya kilat yang kalau Allah mau. Baik. Jangan sekali cintai, kalau sebentar kita lanjut hadisnya. Jadi mereka di tangannya itu ada pecut-pecut nakhari, ya, yang dibuntal-buntal itu, ya, dari nar, dari api. Yazjuru bihis
hujan di situ, kering di sini, hujan di situ. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Qalu, fama hadha saut? Terus suaranya ini apa Muhammad? Suara jedar gitu. Itu suara apa Muhammad? Ya. Ma hadha saut alladhi yusma, alladhi nasma. Ini suara yang kita dengar ini suara apa? Qala sautu, yaitu suara apa? Suara cambukannya itu jedar gitu kan. Untuk musir apa? Untuk musir awan tersebut, menghalau awan tersebut. Jemaah sekalian cintai, ya. Maka apa jemaah sekalian cintai kan Allah Subhanahu wa taala qalu sadaqta. Itu pintar orang Yahudi itu juga. Tapi tidak mengamal. Makanya mereka dimurkai. Sadaqta, kau benar Muhammad. Jawabanmu pas. Betul. Jadi ini ngetes apa bukan? Oh, di akhir yang benar berarti enggak? Kurang ajar orang Yahudi. Maka kalau ada orang ngaji, jamaah nanya Ustaz untuk ngetes Ustaz, gua baca yang keren tadi, perkara yang spektakuler, keren. Nanyakin Ustaz yang belum baca ya, gua mau tes Ustaz. Kayak Ustaz, tanya Ustaz, apa yang mungkin jarang diketahui gitu. Tapi tujuannya hanya untuk ngetes. Ini ala-ala Yahudi. Jangan nanya untuk ngetes. Nanya itu untuk tahu ilmu dan mengamalkan. Itu tipe pertanyaannya para sahabat. Jangan kayak orang Quraisy atau orang Yahudi. Sama-sama aja tipe pertanyaan mereka. Orang Quraisy nanya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Muhammad, kapan kiamat itu terjadi? Ngetes aja. Kemudian udah saatnya jawab ya? Yes. Kemungkinan kita akan lanjutkan insyaallah taala ya pada pertemuan yang akan datang. Intinya Ibnu Abbas mengatakan inna ra'da malakun yan'iqu bil ghaib. Ya, sesungguhnya kata Ibnu Abbas, suara petir itu adalah malaikat yang apa? Berteriak ya, meneriakin yaitu awan ya, kama yan'iqur ra'i ya di ghanamihi, sebagaimana seorang pengembala meneriakkan apa? Meneriakkan gembalaannya. Dan hadis ini dihasankan juga oleh Imam Al-Albani dalam Adabul Mufrad yang sekali cintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tentang masalah hujan, contohnya Mikail, siapa yang ditugaskan Mikail. Dalam Musnad Imam Ahmad, orang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Apa kata orang Yahudi? Nahnu sanu'minu bika, walakin man ya'tika bil wahyi. Muhammad, terakhir di saya. Terjawab kita. Muhammad, ini tentang hujan ya, biar kita akhiri. Ini tentang hujan. Kan di situ di kitab ada kan? Ya, tentang dengan awan dan hujan. Dalam Musnad Imam Ahmad, orang Yahudi datang kepada Nabi kita SAW dan berkata, Muhammad, kami mau beriman kepada kamu ya, tapi kami mau nanya dulu, siapa yang datang bawa wahyu kepada kamu? Yang bawa wahyu kepada kamu siapa? Ya, qal ya'tini bihi Jibril atau Jibril. Oh, yang datang bawa wahyu ke saya ya Jibril lah katanya. Kan orang Yahudi dongkol banget sama Jibril, salah bawa wahyu. Nah, di sini Yahudi sama Syiah bersaudara kandung. Orang Syiah ya bilang Muhammad salah Jibril salah alamat yang memberikan wahyu, seharusnya kepada Ali malah kepada Muhammad. Orang Yahudi sama, seharusnya wahyu terakhir dibawa untuk orang Bani Israel, bukan sama orang Arab. Salah alamat siapa? Jibril itu kata siapa? Kata siapa? Kata orang-orang Yahudi. Makanya orang Syiah misalnya yang bilang salah alamat, seharusnya kepada Ali malah kepada Muhammad. Makanya mereka kalau salam jangan sekali cintai, nggak kayak kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mereka kalau salam gimana? Pakai tepuk kan? Pakai tepuk paha kan? Ada doanya itu. Apa doanya? Hah? Khanan lani. Orang yang dikatakan terpercaya telah berkhianat. Orang yang dikatakan terpercaya telah berkhianat. Orang yang dikatakan terpercaya telah berkhianat. Siapa maksudnya? Jibril pengkhianat. Orang kayak gitu kita disuruh satu saat najis sejuta kali najis dan besar sama mereka. Ya, waliyahzubillah. Baik. Jadi siapa yang datang bawa wahyu? Muhammad Jibril lah yang bawa wahyu kepada saya. Inna hadza ya'ti bil adab. Ini malaikat yang satu ini Muhammad. Dia biangnya adab. Dia datang bawa adab.
hujan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Mikail ini ngurus apa jemaah? Hujan, ya. Ya. Lakana dzalik, itu lebih keren kata dia. Jadi mereka orang Yahudi itu ngafainnya sama siapa jemaah? Sama Mikail, bukan sama Jibril. Kalau Mikail itu malaikat baik, Jibril itu kejam katanya. Ya. Malakul harb itu malaikat perang, malaikat pembunuh berdarah dingin, kejam katanya. Malaikat azab kata mereka. Jangan sekali cintai Allah SWT. Maka Allah turunkan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Yang memusuhi Jibril, Mikail, musuhin Allah, Rasulnya, malaikatnya, maka apa? Mereka adalah musuhnya siapa sebenarnya? Musuhnya Allah. Musuhnya Allah. Orang kafir itu adalah musuhnya Allah. Terakhir berarti ini kajian terakhir jemaah, karena kita kajiannya itu 1 Syawal kan masuk di kampung. Insyaallah. Jadi ketemu di Sementara berakhir atau Bapak? Oh iya, sementara berakhir, bukan terakhir ya, sementara berakhir. Makasih Pak, saya kurang bahasa soalnya. Ustaz, bagaimana doa orang yang menzalimi? Apakah dikabulkan atau diambilkan? Iya, saya katakan kadang iya. Kadang doanya orang yang apa? Zalim diijabah. Ya. Dan ini sebagai istidraj dari Allah untuk dia, ya enggak? Ada enggak orang-orang bejat, orang yang enggak taat, orang kecil, maksiat, bejat, berdoa, terus dikasih apa yang dia minta? Ada enggak ya? Ada. Ya, ada yang kadang dikabulkan. Contohnya siapa dulu? Bal'am bin Ba'urah. Ingat enggak Bal'am bin Ba'urah di zaman Nabi Musa? Dia kan mustajab doanya ya. Ya. Jadi dia termasuk apa? Ya, yang tadinya dia orang istiqamah, orang saleh, hafal Taurat, tapi kemudian dia terpengaruh oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya, orang Jabari, Kan'aniin, ya kan? Ya. Dan dia apa? Dikabulkan doanya, ya, dijelaskan oleh ilmu. Jadi ada saatnya orang zalim itu dikabulkan doanya, tapi itu untuk apa buat dia jemaah? Karunia enggak buat dia itu? Kabulan doa itu karunia enggak dia? Karunia enggak? Enggak, itu istidraj. Kata Rasulullah SAW, kalau kau lihat orang pemaksiat itu dikasih doa, maksudnya dikabulkan permintaannya, dikasih karunia, ketahuilah itu bukan nikmat, tapi itu apa? Istidraj. Kata Rasulullah SAW, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dalam surah Al-Qalam ya, Allah katakan bahwasanya kami akan istidraj mereka dari yang mereka tidak sadar, gitu, tidak nyangka, tidak nyadar. Dan tidak usah jauh-jauh lah, contohnya siapa tuh? Siapa? Iblis. Pernah nggak doanya iblis dikabulkan? Padahal ibaratnya orang paling zalim ya iblis gitu toh. Tapi pernah nggak doanya dikabulkan? Apa doanya? Ibu, keep silent ibu. Ya. Jadi apa? Pernah nggak iblis dia apa? Dikabulkan? Apa doanya iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangin umurku sampai kiamat. Ya. Dikabulkan. Qala innaka minal munzirin. Dan ini iblis berdoa kayak gini ketika dia dengar malaikat Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu itu apa namanya? Rabbana ya Rabb kami, rahmat dan ilmu itu meliputi, luas meliputi segala sesuatu. Ya. Rahmat Allah luas. Maka kesempatan iblis berdoa, ya Allah, kabul apa? Panjangkan umurku sampai manusia, sampai kiamat. Maka dikabulkan oleh Allah. Bisa saja orang zalim itu dikabulkan doanya, tapi itu istidraj. Allah. Kapan bisa dilakukan doa qunut nazilah dilaksanakan? Apakah diperlukan menunggu perintah dari ulil amri? Tidak perlu. Yang saya dapatkan dari keterangan ahli ilmu, memang sebagian ahli ilmu berpendapat baru boleh qunut nazilah. Tahu qunut nazilah tahu? Yang dilakukan setiap sholat, ya. Setelah ruku apa sebelum ruku? Setelah ruku. Witir sebelum ruku. Ini yang sesuai dengan sunnah Allah. Itu apa? Dilakukan setiap sholat. Dan para ulama menjelaskan
saya pernah dengar keterangan dari Ustaz kita juga Ustaz Hakim bahwa nggak perlu menunggu apa? Menunggu apa? Izin dari pemerintah, nggak perlu. Ya, kayak kita biasa aja kayak orang kunut subuh ibaratnya gitu, biasa aja. Gitu, nggak ada masalah harus minta izin. Boleh nggak Pak Presiden kita kunut subuh, kunut nazilah? Kunut nazilah apaan? Pemimpinnya kan nggak ngerti nazilah apa gitu kan? Tahu kunut subuh nazilah apa gitu. Terserah itu ibarat gitu kan. Jadi nggak perlu lah kita minta izin. Kalau toh bisa ya itu yang terbaik. Kalau enggak pun ya enggak masalah soal kunut aja nazilah gitu kan. Itu coba. Baik. Apabila kita berdoa di ujung atau akhir salat fardu, bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Sebaiknya kalau salat fardu dihindarkan ya, Mas cintai. Ya, berdoa dengan yang kita mampu saja. Walaupun nggak tahu ya, saya pernah dengar Ustaz Syekh Razak itu umum apa tidaknya saya belum cek lagi bahwa apakah bisa ini berlaku di salat fardu maupun salat sunnah, yaitu boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, tapi kalau bisa dalam hati gitu kan. Tapi Allah Ta'ala lebih selamatnya sih untuk salat fardu yang kita bisa aja doanya, nggak usah bawa bahasa Indonesia, kecuali dalam salat sunnah ya. Bahkan seingat saya Syekh Razak kalau salat sunnah doa pakai Indonesia pun nggak apa-apa kalau saya nggak salah dengar di Roja waktu itu ya. Tapi yang lebih tepat Allah alam dalam hati saja dan bisa nggak masalah ya Allah alam. Tapi dalam salat fardu hendaknya kita mencukupkan diri saja dengan yang yang dari Nabi yang pakai bahasa Arab kalau bisa jangan seperti itu. Allah alam. Bolehkah kita melakukan kegiatan belajar dan mengajar ngaji di musola atau masjid yang di dalamnya terdapat kuburan seorang ulama? Kalau ngajinya sih Allah Ta'ala nggak masalah ya. Yang dilarang itu apanya? Salatnya. Anda ingat dulu ketika Ustadzul Hakim di Islamic Center Bekasi, di Bekasi itu masjid yang dekat kira bikin sini itu. Apakah itu yang ada kuburannya dulu sih? Mungkin antum ada yang pernah datang di situ. Maka beliau habis kajian dia pulang. Maksudnya cari masjid yang lain gitu karena di situ ada kuburan. Ini kajian tapi apa? Ngaji tapi apa? Salatnya maaf gitu kan. Kita punya keyakinan sendiri. Ya seperti itu. Bahwasanya nggak boleh sholat di masjid yang di depannya ada kuburan, apalagi di dalam. Jadi untuk taklim Allah Ta'ala ya boleh-boleh saja kali ya. Nggak masalah insya Allah. Dan dulu saat kita mungkin lebih tahu lah gitu. Makanya beliau ngajar gitu kan. Ceramah gitu atau apa. Tapi seingat saya beliau keluar dan sholat di situ sholat keluar. Allah a'lam. Allah a'lam. Berdoa sebaiknya pada sujud terakhir atau pada setiap sujud. Setiap sujud. Keyakinan bahwasanya manjangin sujud di sujud terakhir, berdoa di situ sempat. Yang malah dianjurkan kalau di akhir itu sebelum salam. Kalau sujud mah semua sujud. Berdoa di dalam semua sujud. Enggak ada dalil pengkhususan doa yang mustajab itu di sujud terakhir. Di rakaat terakhir, sujud terakhir, tidak ada keterangan. Semua sujud. Karena hadisnya umum. Apa kata Rasulullah? Ya, fa amma fi ruku' fa'azimu fihi ar-rabb wa amma fi sujud fa'aktsiru fihi ad-du'a faqabilun an yustajaba lakum. Bahwa ya, adapun ketika ruku' agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala atau subhanahu wa ta'ala bihamdi. Sahih dua-duanya. Ya. Kemudian apa? Adapun ketika sujud fa'aktsiru fihi du'a. Banyakin doa. Sini ditentukan enggak sujud terakhir atau sujud berapa? Umum semua sujud. Fa'aktsiru fihi du'a. Itu sangat rentan untuk dikabulkan kata Rasulullah. Rasulullah bersabda aqrabu ma yakunu al-'abdu bainahu wa baina rabbih sajid. Keadaan paling dekat antara hamba dan Rabbnya ketika dia sujud. Semua sujud cuma sujud dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada sujud tersebut apakah bisa atau boleh dilakukan pada salat wajib atau atau salat sunnah sama? Ya, salat sunnah, salat wajib silahkan perbanyak doa, tapi usahakan doanya bukan dari Al-Quran, dari hadis-hadis. Tapi toh juga sebagian ahli ilmu katakan kalau toh juga mau pakai doa dari Quran, maka hendaknya dibubuhi dengan bahasa yang lain. Maksudnya misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah itu dalam Quran toh, maka kita bubuhi Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Biar enggak persis sebagaimana yang dalam ayatnya. Paham ini?
terbit matahari naik sepenggala, wah lumayan, anda yakin tuh, apalagi yang udah umur-umuran pasti insya Allah. Ya, boleh lah. Bahkan para ulama katakan dia mau muter-muter cari tempat di masjid boleh selama dia tidak keluar dari masjid. Dan ini saya sudah contoh kepada ada pun maksa itu harus satu keadaan tetap kayak Allah Ustaz. Memang ada hadis Anas yang bilang apa, bahwa siapa yang sholat subuh kemudian dia duduk diam ya di tempat dia, di majelis dia. Ini umum di majelis dia. Maksudnya ada yang mengatakan di masjid. Maksudnya selama dia di masjid bukan harus di tempatnya. Ya. Tapi kalau seandainya mau lebih lebay dalam memahami hadis ini, dan ini hal-hal boleh-boleh saja, yaitu apa maksud saya jemaah? Bahwa ya dia duduk di tempat, ya maksudnya, tapi boleh merubah apa posisi, nggak masalah. Jangan terlalu saklek lah memahami hadis ini, jangan seperti cintai. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya, kemudian dia menunggu sampai apa terbitnya matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka pahalanya apa kata Rasul? Pahala haji dan umrah tamatan, sempurna. Pahala subhanallah luar biasa. Jangan sekali cintai. Nah, kemudian bagi wanita yang sholatnya itu di mana? Ini udah azan ya? Sholatnya di rumah, boleh nggak dia melakukan hal seperti ini di rumahnya? Allah alam boleh, tidak masalah. Jangan sekali cintai. Boleh seperti itu dan insya Allah mendapatkan pahala insya Allah taala. Karena memang wanita memang sholatnya di mana? Di rumah. Afdalnya Allah alam. Ya, itu jemaah. Dan apa ya? Ada satu saya selisih sedikit, takutnya salah paham memang. Banyak di antara kita, bahkan di antara antum masih ada yang punya keyakinan bahwa salat syuruk sama salat duha itu kan mulainya setelah naik sepenggala. Banyak di antara kita yang pasti punya keyakinan salat syuruk sama duha itu 2 salat yang berbeda. Enggak ada dalam Islam istilah salat syuruk. Ya. Salat syuruk itu dikatakan oleh orang Arab bilang salat duha itu salat syuruk karena apa? Kebetulan waktu pelaksanaannya ketika matahari baru terbit naik sepenggala, maka dikatakan oleh orang syuruk, padahal sebenarnya itu salat apa? Salat duha itu salat syuruk sebenarnya, dan tidak ada dalam hadis namanya salat syuruk, nggak ada. Itu penamaan bahasa orang-orang Arab saja. Ketika masuk duha pertama kali dia salat duha, ketika naik sepenggala, maka apa? Salat duha dia kebetulan bertepatan dengan